Apa rahasia sejati di balik kekayaan terbesar di dunia? Apakah uang hanyalah alat, atau sebenarnya sebuah senjata? Dari keluarga Rothschild hingga Taipan Cina kuno, ada satu pola yang selalu terulang dan hampir tidak ada yang menyadarinya. Jika kamu ingin tahu bagaimana dunia finansial benar-benar dikendalikan dan mengapa kebanyakan orang tetap terjebak dalam siklus kerja tanpa akhir, tonton video ini sampai selesai. Karena setelah ini, cara pandangmu tentang uang tidak akan pernah sama lagi. Sepanjang sejarah, ada tokoh-tokoh yang tidak hanya mengumpulkan kekayaan luar biasa tetapi juga membentuk sistem keuangan global yang masih kita gunakan hingga saat ini. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia finansial berasal dari Cina, seorang pedagang dan pemodal yang namanya tidak selalu disebut dalam buku sejarah populer, tetapi jejaknya tetap terasa dalam ekonomi dunia. Sosok ini adalah Hu Xueyan, seorang bankir dan pedagang yang hidup di era dinasti Qing. Hu Xueyan bukan sekadar seorang saudagar, ia memahami sesuatu yang lebih dalam dibandingkan sekadar perdagangan barang. Ia memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya terletak pada jumlah uang yang dimiliki, tetapi pada kemampuan untuk mengontrol arus uang itu sendiri. Ia tidak sekadar membeli dan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan, tetapi membangun sistem di mana orang-orang bergantung pada jasanya untuk menjalankan roda ekonomi. Di masa ketika banyak pedagang hanya berfokus pada keuntungan instan, Hu Xueyan membangun jaringan ekonomi yang luas, tidak hanya di dalam Cina tetapi juga di luar negeri, menggunakan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Salah satu prinsip kekayaannya adalah memahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Ia menggunakan uangnya untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh, untuk menguasai rantai pasokan, dan memastikan bahwa ia memiliki kendali atas harga dan distribusi barang-barang penting. Salah satu contoh paling menarik adalah bagaimana ia berhasil mengendalikan pasar obat-obatan tradisional dan kain sutra di Cina. Ia tidak hanya menjual produk, tetapi juga mengendalikan distribusinya, membuat dirinya satu-satunya sumber bagi banyak orang. Di luar Cina, ada nama-nama lain seperti Mayer Amschel Rothschild, pendiri dinasti keuangan Rothschild yang mempengaruhi sistem perbankan modern. Rothschild memahami bahwa kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak emas yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana mengontrol peredaran uang di seluruh sistem. Keluarga Rothschild tidak hanya membangun bank, tetapi juga menguasai mekanisme pinjaman antar negara, membuat mereka mampu mempengaruhi jalannya sejarah, termasuk pembiayaan perang dan pemerintahan di berbagai negara. Ada pola yang terlihat dari para tokoh ini, mereka memahami bahwa kekayaan bukan hanya tentang kepemilikan fisik, tetapi tentang aliran dan kendali. Kekayaan sejati bukan tentang menjadi orang terkaya di dunia dengan harta yang diam, tetapi tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk terus menghasilkan lebih banyak kekuatan dan pengaruh. Uang yang hanya disimpan di satu tempat akan kehilangan nilainya karena inflasi dan perubahan ekonomi. Namun, uang yang diputar dengan strategi yang tepat akan berkembang menjadi jaringan kekayaan yang tidak bisa dihancurkan. Jika melihat kembali sejarah, ada pola yang selalu berulang. Kekayaan sejati selalu datang dari mereka yang mampu memahami sistem yang sedang berjalan dan menciptakan aturan sendiri di dalamnya. Mereka tidak hanya mengikuti arus, tetapi membangun arus baru yang menguntungkan mereka. Mereka tidak hanya bekerja keras untuk mendapatkan uang, tetapi mereka memastikan bahwa orang lain bekerja keras untuk mereka agar uang terus mengalir ke arah mereka. Kita sering diajarkan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus menabung, bekerja keras, dan hidup hemat. Tapi jika kita melihat bagaimana para taipan keuangan ini membangun kekayaan mereka tidak menjadi kaya dengan cara itu. Mereka memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang berapa banyak yang bisa dihemat, tetapi tentang bagaimana mengendalikan sistem ekonomi di sekitar mereka. Maka, pertanyaannya sekarang adalah, jika dunia modern semakin terhubung dan teknologi semakin berkembang, apakah kita masih berpikir bahwa cara lama dalam mencari kekayaan masih relevan? Ataukah kita harus mulai berpikir seperti para tokoh yang telah menguasai dunia finansial sebelumnya, memahami bagaimana uang bergerak, bagaimana sistem bekerja, dan bagaimana kita bisa menciptakan arus ekonomi kita sendiri? Kekayaan sejati bukan sekadar angka dalam rekening bank atau tumpukan aset yang bisa diwariskan. Kekayaan sejati adalah tentang kontrol atas sistem yang mengatur uang itu sendiri. Hu Xueyan, Rothschild, dan para taipan lainnya memahami bahwa mereka tidak perlu memiliki semua emas di dunia, mereka hanya perlu memastikan bahwa aliran emas melewati tangan mereka. Jika kita melihat kembali sejarah, ada pola yang sangat jelas, mereka yang benar-benar kaya bukanlah mereka yang hanya menumpuk kekayaan, tetapi mereka yang mengendalikan bagaimana kekayaan itu mengalir dalam masyarakat. Ini bisa kita lihat dalam berbagai bentuk.
Kaisar-kaisar besar di Cina kuno bukan hanya mengumpulkan pajak, tetapi juga mengontrol produksi dan distribusi barang-barang penting seperti garam dan besi. Bankir-bankir Eropa di abad ke-18 dan ke-19 bukan hanya meminjamkan uang, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang memastikan bahwa siapapun yang membutuhkan modal harus datang kepada mereka. Lalu, bagaimana prinsip ini bekerja dalam dunia modern? Dunia hari ini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan zaman Husuyan atau Rothschild. Arus uang tidak lagi sebatas perbankan fisik dan perdagangan barang, tetapi juga mengalir dalam bentuk data, investasi digital, dan transaksi global yang berjalan dalam hitungan detik. Perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, dan Alibaba memahami bahwa kekayaan sejati ada dalam kontrol atas informasi dan akses terhadap transaksi ekonomi. Amazon tidak hanya menjual barang, tetapi juga menguasai sistem distribusi dan logistik, memastikan bahwa siapapun yang ingin menjual sesuatu harus melalui mereka. Google tidak hanya menyediakan mesin pencari, tetapi juga mengontrol bagaimana informasi disebarluaskan, memastikan bahwa setiap perusahaan yang ingin terlihat harus membayar mereka. Alibaba tidak hanya menjadi pasar online, tetapi juga menciptakan sistem keuangan sendiri dengan Alipay, memungkinkan mereka mengontrol bagaimana uang berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Ada satu kesamaan yang tidak bisa diabaikan, mereka semua memahami bahwa uang adalah instrumen kekuasaan, bukan sekadar alat untuk membeli barang. Mereka tidak sekadar menjadi pemain dalam sistem ekonomi, mereka menciptakan sistem ekonomi itu sendiri. Maka, pertanyaan besarnya adalah, di dunia yang semakin didominasi oleh teknologi dan kecerdasan buatan, siapa yang akan menjadi Rothschild atau Husuyan berikutnya? Apakah mereka yang hanya bekerja keras dan menabung bisa bertahan dalam ekonomi yang semakin dikendalikan oleh segelintir pihak? Atau kita harus mulai berpikir dalam skala yang lebih besar, memahami bahwa untuk benar-benar menjadi kaya, kita tidak bisa hanya menjadi bagian dari sistem, tetapi harus menciptakan sistem itu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.